apalagi tentang Prabowo. Prabowo pincang, Prabowo tidak bisa bicara dalam debat. Tugasnya sebagai Menhan saja tidak bisa dia jelaskan. Terus pelanggar HAM, terus membosankan. Ingat takdir Pak Prabowo di tahun 2024 ini. Hola netizen yang tercinta, jelang pemilu 2024 yang semakin dekat, berbagai dukungan mengalir untuk para capres dan cawapres. Tidak hanya dukungan, pro dan kontra juga semakin ramai menghampiri para capres dan cawapres yang bersaing di Pilpres 2024. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri bahkan menyebut adanya kemungkinan jika Gibran bisa saja mengkhianati Prabowo. Pernyataan menolak tersebut disampaikan oleh Koni Rahakundini Bakri saat dirinya hadir dalam podcast Abraham Samad pada Minggu 14 Januari 2024. Belak-belakan dalam pernyataannya, Koni Bakri sempat menyinggung PDIP yang dinilai telah dikhianati oleh Presiden Jokowi. Untuk diketahui, saat ini Presiden Jokowi memilih hengkan dari partai yang membesarkan namanya tersebut dan beralih ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Atas hal itulah, Koni Bakri lantas menyampaikan kemungkinan bisa saja nanti Gibran melakukan tindakan yang sama kepada Jokowi. Tidak hanya itu, Koni Bakri selaku pengamat militer juga menyampaikan prediksinya jika nanti Prabowo bisa menang Pilpres satu putaran dan menjadi presiden, maka masa kepemimpinannya tidak akan bertahan lama. Bahkan Koni Bakri juga memprediksi soal kemungkinan terjadinya dentuman besar di masa kepemimpinan Prabowo Gibran nanti jika keduanya memenangkan Pilpres 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Begini ya, ini logika dasar yang sangat umum aja, nggak perlu sampai berbahasa teknis politis, ilmu sosial politik. Kalau dibilang ini sebagai adanya upaya membangun dinasti politik, lalu ingin negara ini dikuasain oleh satu keluarga saja, menurut saya sudah nggak bisa lagi di Indonesia, karena undang-undang pemilu kita itu udah sangat demokratis. Kita bisa langsung memilih orangnya langsung, dari presiden sampai anggota DPR, DPRD, DPD loh. Orang langsung loh, bukan partai aja, langsung orang langsung. Kalau memang mau berkuasa kan sebenarnya paling gampang kalau mau balikin ke Orde Baru misalnya. Paling gampang kan kayak Orde Baru 3 partai. Yang harus dimenangin Partai Golkar aja ya. Dan yang milih presiden dari anggota DPR-nya ya. Dari partainya, kita nggak bisa pilih langsung. Anggota DPR-nya juga kita nggak bisa pilih langsung, dipilih oleh partai sendiri. Nah kalau gitu boleh lu berteriak-teriak bahwa ini akan kembali ke masa otoriter, kembali ke masa Orde Baru, kembali membangun dinasti politik. Nah kalau ini kan undang-undangnya udah berjalan autopilot nih, tinggal disempurnain aja, kekurangan-kekurangannya tinggal ditambal-tambal aja, dimana kita bisa pilih langsung, orang langsung, kita bisa pilih anggota DPR namanya langsung gitu loh. Jadi kita bisa benar-benar pilih sesuai dengan track record yang kita cocok, program yang menurut kita cocok, seperti itu. Nah kalau begitu, kalau misalnya kamu ingin dukung Prabowo tapi aku nggak srek sama partai Gerindranya, aku nggak srek sama PAN-nya, ya udah kamu nggak usah pilih anggota DPR-nya dari partai Gerindra atau dari PAN, kamu pilih aja dari PDI Perjuangan atau dari PKS atau dari Nasdem. Ya sebaliknya juga, aku suka sama Ganjar tapi aku nggak demen sama partai PDIP, aku nggak suka Ibu Mega misalnya gitu, ya udah kamu pilih Ganjar Mahfud, partainya dari Gerindra untuk DPR-nya. Seperti itu bisa sangat memungkinkan buat teman-teman ya, sehingga terjadi power balance gitu, di mana eksekutif, yudikatif dan legislatif itu bisa seimbang tuh, ada perwakilan oposisinya, sehingga akan lebih berpikir untuk kepentingan bangsa pada akhirnya ya, berpikir untuk memperdebatkan sesuatu kebijakan-kebijakan, program-program yang untuk kepentingan bangsa pada akhirnya, bukan kepentingan pribadi. Nah jadi teman-teman juga bisa, kalau misalnya teman-teman yakin mau pilih Prabowo tapi aku nggak tahu, aku nggak srek Gerindranya, nggak srek PSI-nya misalnya, ya udah DPR-nya kamu pilih dari partai lain. Pendukung Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, Anda akan berkata apalagi tentang Prabowo. Prabowo pincang, Prabowo tidak bisa bicara dalam debat. Tugasnya sebagai Menhan saja tidak bisa dia jelaskan. Terus pelanggar HAM, terus membosankan. Ingat takdir Pak Prabowo di tahun 2024 ini sudah menjemput Prabowo Subianto untuk menjadi presiden di tahun 2024. Anda akan memfitnah apapun Pak Prabowo, alam semesta inilah yang akan membantah semua, dan alam semesta ini pun mencerdaskan seluruh masyarakat untuk memilih Prabowo Subianto. Sehingga betullah bahwa takdir telah menemukan jalannya sendiri. Sekuat apapun Anda ingin menghalangi Prabowo menjadi presiden di tahun 2024, maka sekuat itu pun pembelaan dan keyakinan orang terhadap Prabowo Subianto akan semakin menggema, karena kembali lagi takdir tahu menemukan jalannya sendiri.
Kira-kira apa komentar teman-teman? Apakah Anda yakin bahwa apa yang saya sampaikan benar? Apakah Anda yakin bahwa di tahun 2024 ini Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baku hantam lewat komentar. Ternyata benar kata Pak Ridwan Kamil, kebanyakan pendukung paslon 02 itu pendidikannya merendah ke bawah. Soalnya gini, masalah angin aja mereka nggak ngerti. Kan kata Pak Anies, angin itu tidak punya KTP. Mereka nggak paham, nggak ngerti gitu. Jadi mereka itu tidak paham ilmu filsafat, tidak paham ilmu mantek. Jadi mereka nggak bakal mengerti ucapan majaj gitu. Jadi kalau ngobrol atau bicara sama mereka itu harus jentre, harus detail. Kayak kita lagi ngobrol sama anak TK gitu. Miris, ini fakta coy, fakta ini. Aduh, miris. Ada beberapa hal yang gue sesalin dari fenomena Pilpres 2024 ini di Indonesia. Yang pertama adalah masih banyak orang yang menormalisasi bagaimana jalan pintas yang terindikasi kecurangan untuk melanggengkan kekuasaan. Masih banyak orang mengira itu baik-baik saja dan sah-sah aja. Padahal mereka tidak melihat keseluruhannya bagaimana timing dan proses itu terjadi. Yang kedua, gue menyesalkan banyak masyarakat yang mudah tertipu daya dengan permainan menjadi korban dari para aktor politik. Jadi wajar aja sinema dan lagu melankolis begitu laku di negeri ini. Tapi kalian harus mulai membuka mata bahwa permainan menjadi korban itu bisa dijadikan senjata untuk meraup banyak simpati. Yang ketiga, gue menyesali masih banyak orang yang tidak mendalami sebuah informasi. Maka dari itu masih banyak yang mudah termakan isu miring, fitnah, hoax, dan segala macamnya. Padahal untuk mencari sebuah informasi tidak cukup dari melihat judulnya aja, tidak cukup dari membaca satu berita, tidak cukup dari satu portal berita saja. Lihatlah bagaimana peristiwa itu dengan selengkap-lengkapnya, mulai dari kronologisnya dari awal sampai akhir, dan lihat secara keseluruhan. Ingat, masyarakat yang kritis itu sangat dibutuhkan agar pemerintah tidak semena-mena dan agar kita tidak terlena dan merasa semua baik-baik aja. Padahal enggak. Lu pernah gak sih punya teman yang modelnya begini nih? Di pemilu 2014 sama 2019 dia dukung Pak Wowi nih ya, sampai dia jadi presiden, tapi nggak pernah mau dukung Pak Wowo dan ngasih tahu kejelek-jelekannya Pak Wowo. Segitu parahnya. Gua kemarin 2 periode sebelumnya dikirimin terus dar, padahal gua nggak minta ya dikirimin. Pak Wowo tuh begini, dar. Pak Wowo itu harusnya begini, dar. Gua diam aja, gua cuma senyumin, gua kasih jempol, oke, gua bilang keren ya, gitu kan. Gua nggak akan milih dia, dia tuh begini, ham, ini itu tuh, wah, dibahas semuanya. Ini pemilu 2024 kok gua bilang dejavu, gitu kan. Ini teman gua ngirimin lagi tapi versi berbeda. Bobo tuh keren dada gitu kan. Apa yang dia lakukan? Ngirimin kejelekannya paslon lain pakai cara yang kemarin. Nih lihat nih pohon Monas jebret, nih lihat nih DP 0% jebret, lem Aibon jebret. Kagak pernah lihat data dan fakta. Ya elah pakai cara yang 10 tahun kemarin gitu kan. Nggak apa-apa, tapi gue bingungin adalah lu kan udah sumpah ya 5 tahun sebelumnya dan 5 tahun yang sebelumnya lagi bakalan nggak suka sama Pak Wowo, terus tiba-tiba suka dengan jurus yang sama dan nggak baca lagi fakta. Ya Allah, gue jelas kenapa gue berpindah, bukan karena nggak suka sama Pak Wowo-nya ya, tapi cara dia terakhir pada saat dia ngumumin bahwasannya kita udah belain abis-abisan dan pengen oposisi gitu kan, pengen ya udah sama rakyat aja gitu kan. Lah tiba-tiba jadi menteri, itu yang bikin kecewa. Allahu Akbar. Kagak inget apa ya simpatisannya itu demo sampai tengah malam ya, sampai berantem sama polisi. Lu pada inget kan 2019, inget nggak? Allahu Akbar. Terus lah ya pindah dah sekolah gitu kan. Aku pikirnya ya udah itu udah pilihannya bapak, tapi ya mohon maaf nih pak ya, kayaknya aku pindah gitu kan ya.
mohon maaf. Dan sekarang gue dukung yang baru nih ya, gue dukung yang baru. Kalau menurut gue visi dan misinya bagus, perubahan bagus, dicecar sama wartawan apa aja bisa jawab, disuruh undangan datang apa aja datang gitu kan ya. Lah diserang lagi gue sama orang-orang yang dulu pembenci Pak Wowo yang sekarang dia benar-benar suka sama Pak Wowo. Gue kagak ngerti. Ya nggak apa-apa, tapi kenapa gue lagi yang diserang gitu? Gue kagak minta. Allahu Akbar. Ada yang orang model kayak gitu banyak. Tulis di komentar, yuk kita cerita. Gue masih bingung yang pilih 02 ini alasannya apa ya? Selain uang atau cairnya banyak? Yang paling lucu adalah orang yang pengen kebebasan berpendapat dan berekspresi, tapi pilihnya yang paling potensial membungkam kebebasan itu sendiri. Lah, masa depan demokrasi seperti apa yang diharapkan dari orang yang gemosian, yang setuju pelanggaran etik, yang pernah mengancam media, yang suka lapor-lapor, dan mantan Kalau ada alasan lain bagus sih, misalnya karena program hilirisasi yang bagus buat ekonomi. Tapi harus tanggung resiko bahwa hak mengkritik pemerintah, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi jadi berkurang atau terbungkam. Kalau siap dengan resiko itu, go ahead.